Perkembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak terhadap berbagai bidang kehidupan lainnya. Salah satu bidang yang terdampak yaitu jurnalisme. Kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi membuat jurnalisme juga harus mengalami perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap zaman. Di era digital, aktivitas jurnalistik menjadi sangat jauh berbeda dengan zaman dahulu. Hampir semua aktivitas jurnalistik mulai dari mencari, mengumpulkan, mengolah, memuat, dan menyebarkan berita dapat dilakukan melalui media digital. Terdapat berbagai macam media digital yang dapat digunakan untuk aktivitas jurnalistik, misalnya YouTube, blog, Instagram, ataupun Twitter. Kehadiran berbagai media digital tersebut juga memengaruhi munculnya jurnalisme kontemporer. Jurnalisme kontemporer merupakan salah satu bentuk jurnalisme yang menggunakan media digital. Selain itu, jurnalisme kontemporer juga dikenal dengan istilah citizen journalism atau jurnalisme warga. Citizen journalism ialah bentuk jurnalisme yang melibatkan warga atau masyarakat dalam memberikan suatu informasi. Dalam jurnalisme warga, setiap orang bisa melakukan aktivitas jurnalistik tanpa perlu memiliki latar belakang sebagai seorang jurnalis atau mengikuti pelatihan jurnalistik. Oleh karena itu, dalam jenis jurnalisme ini, setiap orang bisa disebut sebagai seorang jurnalis. Namun, kehadiran citizen journalism ini memiliki dampak positif dan negatif, terutama terhadap kualitas berita yang disajikan. Jika dilihat dari sisi positifnya, jurnalisme warga dapat menjadi sebuah wadah yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menulis sebuah berita. Selain itu, dengan adanya jurnalisme warga, jurnalis dapat dengan mudah melakukan aktivitas jurnalistik, mulai dari mencari sampai menyebarkan berita. Berita yang dipublikasikan melalui media online juga dapat dengan mudah disebarkan dan diakses kembali. Bentuk berita yang disajikan juga menjadi lebih beragam. Dalam jurnalisme tradisional, biasanya berita yang disajikan hanya berbentuk tulisan dan disertai gambar. Sedangkan dalam citizen journalism, berita dapat disajikan dengan menyertakan teks, audio, video, gambar, animasi, dan komponen lainnya. Sementara itu, dampak negatif munculnya citizen journalism diantaranya meningkatnya journalism of assertion, yaitu berita berisi rumor tanpa bukti yang disebabkan tidak adanya proses controlling atau gatekeeper. Hal tersebut juga membuat standar etika jurnalisme menjadi rendah. Maraknya berita sensasional dapat menurunkan kredibilitas jurnalisme. Selain itu, dampak negatif citizen journalism yang memiliki pengaruh cukup besar, yaitu devaluasi atau penurunan nilai profesi jurnalis, karena setiap orang bisa disebut jurnalis, sehingga terkesan tidak ada hal yang membedakan jurnalis dengan masyarakat biasa. Selanjutnya, citizen journalism juga mempengaruhi nilai berita dan kualitas berita. Berita-berita yang dihasilkan melalui bentuk citizen journalism seringkali tidak mementingkan nilai-nilai kelayakan berita. Kredibilitas berita masih terabaikan dalam berlangsungnya citizen journalism. Saat ini, banyak berita clickbait yang dihasilkan oleh citizen journalism, yaitu penggunaan judul berita yang tidak sesuai dengan kontennya. Penggunaan judul clickbait ini bertujuan untuk menarik pembaca atau warganet untuk masuk ke sebuah situs web atau media sosial lainnya. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan, karena penggunaan judul clickbait dalam sebuah berita tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Selain itu, hal tersebut juga dapat menurunkan kualitas berita. Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas berita dalam citizen journalism diperlukan adanya kolaborasi antara warganet dengan media massa.
Dalam hal ini, warganet bertindak sebagai jurnalis yang mencari dan mengumpulkan informasi yang berada di sekitarnya. Mereka dapat bekerja sama dengan jurnalis profesional yang berada di sebuah lembaga atau perusahaan media massa untuk mengolah dan mempublikasikan berita. Jadi, sebelum berita disebarkan, perlu adanya controlling atau pengawasan yang dilakukan oleh jurnalis profesional dan editing yang dilakukan oleh editor, sehingga berita yang dihasilkan dapat diverifikasi kebenarannya dan terjaga kredibilitasnya. Untuk meningkatkan kualitas berita yang dihasilkan oleh citizen journalism, diperlukan adanya edukasi tentang kode etik jurnalistik dan nilai-nilai kelayakan berita. Dalam hal ini, warganet sebagai subjek dalam citizen journalism juga perlu melakukan pengecekan ulang atas informasi yang didapat dengan cara melakukan peninjauan ulang atau peninjauan silang, check and recheck atau cross-check kepada narasumber yang berkredibilitas sekaligus berkapabilitas. Citizen journalism lahir sebagai sebuah genre baru dalam bidang jurnalisme. Kehadirannya pun memunculkan berbagai macam pro dan kontra. Tetapi, terlepas dari hal tersebut, upaya peningkatan kualitas berita tetap harus dilaksanakan, sehingga jurnalisme sebagai bidang yang menghadirkan informasi atau berita dapat terjaga kredibilitasnya.